Bab 255, Duchess Naga 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Adipati Wanita Naga. Ini adalah pertama kalinya Yujin mendengar tentang dia. Namun, dia segera menyadari bahwa itu Noir mengacu pada tuan muda dari Dragon Demon Castle, yang dia curigai selama beberapa waktu. Konfirmasi Noir mengenai tuan muda membuat Yujin semakin yakin. Seperti yang diharapkan, yang ada di Kastil Iblis Naga pasti Tukik Raizakia. Namun, karena kewaspadaannya terhadap Noir, dia tidak menunjukkan indikasi ini di wajahnya. Tawaran itu tentu saja menggiurkan, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa wanita eksentrik itu bersedia memberikan bantuan untuk menyusup ke Kastil Iblis Naga. Yah, hanya mereka yang tahu keberadaannya memanggilnya Dragon Duchess. Nama aslinya adalah... Benar, itu Ramira. Ya, saya tahu. Ini hadiah yang cukup mati, bukan? Noir menyindir, dengan matanya berbinar nakal. Bukankah penguasa Kastil Iblis Naga adalah naga hitam, salah satu dari 3 Adipati Helmut? Kata Yujin. Tidak perlu berpura-pura, sayangku, jawab Noir dengan senyum licik saat dia menyilangkan kakinya dengan menggoda. Meskipun penampilan Noir memikat, Yujin tetap tidak terpengaruh. Bahkan, dia selalu merasakan dorongan kuat untuk memenggal kepalanya dan menghancurkan hatinya setiap kali dia berperilaku seperti itu. Noir mencondongkan tubuh ke depan. Matanya berkilauan geli saat dia berbicara langsung dengan Yujin. Yujin Lionheart, katanya dengan suaranya yang lucu, kamu datang ke sini karena kamu tahu bahwa Raizakia tidak ada di Dragon Demon Castle, bukan? Yujin menarik wajahnya ke topeng kosong, berpura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, jawabnya dingin. Noir terkikik mendengar jawabannya, memiringkan kepalanya ke samping. Dalam ledakan sihir yang tiba-tiba, pakaiannya lenyap, meninggalkannya hanya dengan pakaian dalamnya. Tampilan kulit yang tiba-tiba jelas dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Yujin, tetapi dia tetap tegas, dan ekspresinya tidak berubah. Tanggapan Yujin tajam dan to the point. Persetan, katanya singkat, jelas tidak terkesan dengan upaya Noir untuk memanipulasinya. Dia tahu betul apa yang dia lakukan, dia menggunakan Demoniae of Fantasy untuk menciptakan ilusi dan bermain dengan pikirannya. Yujin merasakan penghinaan terhadap kemampuan curangnya, tetapi pada saat yang sama, hawa dingin mengalir di punggungnya juga. Dalam bentuk aslinya, Noir bisa menyulap ilusi yang tidak menyisakan ruang untuk prediksi atau pandangan ke depan. Tampaknya tidak ada batasan untuk kekuatannya, membuatnya menjadi musuh yang berbahaya untuk dihadapi. Sebaliknya, Demoniae of Darkness, milik Iris, Putri Abisal, hanya bisa dimanfaatkan dalam kondisi tertentu. Iris hanya bisa menciptakan materi gelap di dalam garis pandangnya, dan saat dia memproduksinya, matanya akan berkilauan. Perbedaan mencolok dalam keterbatasan antara kedua Demoniaes tidak hilang pada Yujin. Namun, Yujin telah mengetahui bahwa keterbatasan kemampuan Iris tidak mutlak. Dia telah mengamatinya menciptakan materi gelap tanpa menampilkan indikator apapun, menunjukkan bahwa kekuatannya lebih fleksibel daripada yang diperkirakan sebelumnya. Jelas bagi Yujin bahwa jika Iris mampu menghasilkan materi gelap tanpa menunjukkan tanda-tanda sejak awal, dia akan melakukannya. Kesadaran ini memberinya gambaran tentang sejauh mana kekuatannya. Tidak mudah untuk menghasilkan materi gelap tanpa menampilkan tanda-tanda. Sebaliknya, Noir Giabella mampu melakukan hal itu dengan tepat saat menggunakan Demoniae of Fantasy-nya dengan mudah. Ini adalah indikasi yang jelas tentang perbedaan kekuatan antara Noir dan Iris. Apakah ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Atau apakah hatimu tidak terguncang karena kamu tahu ini hanya ilusi? Tanya Noir. Aku sudah menyuruhmu pergi, jawab Yujin. Nah, ada apa dengan ini? Saya hanya mencoba untuk bersenang-senang karena saya pikir Anda mungkin bosan selama percakapan kami. Jika Anda memiliki preferensi, maka... bagaimana dengan ini? Noir tersenyum nakal dan menunjuk wajahnya, mengubah rambut hitamnya menjadi ungu. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Berdebar. Kepala Noir berguling dari bahunya dan jatuh ke pangkuannya, tetapi dia hanya menyesuaikan posisi kepalanya dan tersenyum. Wah! Penampilan Noir berubah sekali lagi, menandai akhir dari ilusi. Dia tidak benar-benar berdiri di sana dengan pakaian dalamnya, dan kepalanya masih melekat erat pada tubuhnya. Cekikikan pada dirinya sendiri, dia mendorong kacamata hitamnya lebih tinggi ke hidungnya. Saya mengerti, saya mengerti. Saya akan berhenti. Jangan kesal. Mari kita lanjutkan percakapan kita, kata Noir. Seperti yang aku katakan, Yujin Lionheart, kamu datang ke sini dengan pengetahuan bahwa Raizakia tidak hadir di Dragon Demon Castle, kan? Dan kupikir aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, balas Yujin. Kata-kata Noir Giabella meneteskan sarkasme manis saat dia berbicara dengan Yujin. Dia bisa melihat hiburan menari di matanya saat dia terus menanyainya. Sungguh, sangat menggemaskan bahwa kamu terus berusaha berpura-pura tidak tahu, kata Noir dengan senyum cerah di bibirnya. Yujin Lionheart, jika kamu benar-benar bertemu Sienna Merdane dan menjadi penggantinya, maka dia pasti sudah memberitahumu tentang Raizakia. Apakah saya salah? Yujin tahu bahwa Noir benar. Sienna memang telah memberitahunya tentang Raizakia, tetapi dia tidak mau memberikan informasi apapun kepada Noir.
Dia menjaga wajahnya tetap tabah dan bertanya padanya, mengapa menurutmu begitu? Noir terkekeh menanggapi. Kurasa kamu tidak ingin membicarakannya. Tidak masalah. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya membicarakan hal ini? Nah, Raizakia adalah naga yang sudah jahat, kan? Naga yang mengkhianati jenisnya. Semua orang tahu bahwa dia membunuh mantan Raja Naga dan menelan hatinya utuh. Mata Yujin menyipit saat dia membalas, jadi apa? Dia mulai bosan dengan godaan Noir dan ingin langsung ke intinya. Namun demikian, Noir hanya terkekeh, tidak terpengaruh oleh nada tajam Yujin. Raizakia sangat terobsesi dengan kekuasaan, katanya dengan nada kontemplatif. Namun, sebenarnya tidak ada cara yang baik baginya untuk membangun kekuatan. Meskipun dia adalah naga yang jatuh, naga tetaplah naga. Raizakia, naga yang jatuh, sama angkuh dan keras kepala seperti jenisnya. Dia menolak untuk masuk ke dalam kontrak dengan iblis untuk meningkatkan pengaruh dan kekuatannya, dan mengingat penghinaannya terhadap manusia, dia juga menolak untuk mengumpulkan kekuatan hidup mereka atau membuat kesepakatan dengan mereka. Penolakannya untuk mencari jalan alternatif untuk kekuasaan berarti bahwa ia ditinggalkan dengan pilihan terbatas untuk membangun kekuatannya. Noir mulai membocorkan informasi yang dicari Yujin. Lalu apa yang akan dia tinggalkan? Apa yang akan dia terobsesi? Hati naga, kadal sombong itu selalu berkata, dan dia cukup tulus, bahwa satu-satunya hal yang bisa menggemukkannya adalah hati naga lain yang berharga. Dia juga rakus akan hati naga di Vladimir, tetapi pada saat itu, Yang Mulia Raja Iblis Penahanan sedang mengelola Vladimir. Selain itu, sebagian besar naga juga bersembunyi, jadi cukup sulit untuk menemukannya, jelasnya. Begitu. Pada akhirnya, Raizakia mengalihkan perhatiannya ke Akasha Siena Merdain. Raizakia bahkan menciptakan mantra drakonik untuk tujuan mencari dan mendapatkan tanggapan dari Dragon Hairs. Dia merenungkan apakah ada cara baginya untuk membawa Akasha pergi dari Siena, ungkap Noir. Lalu mengapa dia tidak mencoba membunuh Lady Siena dan mengambilnya darinya sebelumnya? Tanya Yujin. Dia jelas tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apakah Anda tahu betapa sensitifnya semua orang selama era itu? Meskipun Raizakia benar-benar gila, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memukul Siena Merdain pada saat kedamaian baru saja berkembang, jawab Noir. Sambil menyeringai, dia melirik Mer, yang berdiri di belakang Yujin bersama Christina. Meskipun demikian, Mer hanya berdiri diam karena ketakutan dan kebenciannya terhadap Noir. Sekarang, itu hanya spekulasi saya mulai sekarang. 3 Adipati Helmut, Gavit, Raizakia, dan saya sendiri, selalu saling mengawasi. Secara khusus, Raizakia adalah naga yang rakus, jadi Gavit dan aku tidak punya pilihan selain memberi perhatian khusus padanya. Kami tidak pernah tahu kapan dia bisa melakukan sesuatu yang gila, lanjut Noir. Menurut Yujin, Noir Giabela sama gilanya, dan Gavit Linman juga tidak jauh di belakang mereka. Jelas, hal yang sama berlaku untuk Raizakia. Naga gila itu adalah pengkhianat pertama naga. Ketika Raizakia meninggalkan kastil iblis naga, aku tahu bahwa dia telah pergi, meskipun aku tidak yakin alasannya. Tapi apa ini? Siena Merdain kebetulan pergi ke pengasingan pada saat bersamaan. Jadi, mari kita biarkan imajinasi kita menjadi liar. Raizakia menyerang Siena Merdain untuk mengambil Akasha, meskipun dia telah duduk diam sebelumnya. Mengapa? Anda bertanya. Karena Siena Merdain telah tinggal di Arot sampai saat itu. Mata Noir melengkung menjadi senyuman. Hutan samar, tempat yang jauh dari mata-mata benua, hutan elf. Ini adalah tempat yang sulit untuk dimasuki kecuali kamu elf. Raizakia akan mencari Akasha dan menyadari Siena Merdain telah memasuki hutan elf. Dia pasti berpikir itu akan layak dicoba di hutan elf, jauh dari semua kerumunan di Arot. Noir hanya menyuarakan spekulasinya, tapi itu cukup dekat dengan kebenaran. Raizakia telah menuju ke hutan elf untuk merampok Siena dari Akasha. Dia menyadari bahwa Siena telah mengalami cedera fatal, lalu dia membuat keputusan untuk membunuhnya untuk membawa Akasha pergi. Tapi Raizakia belum kembali selama 200 tahun. Hal yang sama berlaku untuk Siena Merdain. Keduanya pasti bertarung, dan Raizakia gagal. Yah, setidaknya, itulah yang saya bayangkan terjadi. Sejujurnya, aku tidak yakin bahwa naga hitam dikalahkan oleh penyihir manusia, tapi aku tidak berpikir itu keluar dari pertanyaan karena dia melawan Siena Merdain, pungkas Noir. Dia awalnya mengira Siena Merdain sudah mati, tetapi melihat bahwa Akasha sekarang ada di tangan Yujin, jelas baginya bahwa Siena Merdain masih hidup. Jika kamu benar-benar bertemu Siena Merdain dan secara pribadi menerima Akasha darinya, maka kamu seharusnya sudah mendengar tentang Raizakia. Apakah Anda terus bermain bodoh demi Siena Merdain? Atau hanya kebanggaan? Tanya Noir. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa Raizakia memiliki tukik, kata Yujin acuh tak acuh, mengabaikan pertanyaan Noir meskipun faktanya dia telah berbicara dengan cara yang mulia dengan dadanya yang membusung. Noir menggembungkan pipinya juga agar Yujin bisa melihat dan menatapnya. Tentu saja ini pertama kalinya kamu mendengarnya. Itu bukan sesuatu yang diketahui publik. Bahkan seekor naga tidak mampu bereproduksi tanpa pasangan. Mereka tidak bisa bertelur sendirian. Raizakia sudah memiliki telur ketika dia menyerah kepada Helmut. Nah, ini, tentu saja, cukup jelas.
Di mana Anda bisa menemukan naga yang mau tidur dengan dan bertelur untuk orang yang telah mengkhianati seluruh ras mereka? Kata Noir. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Naga memiliki rentang hidup yang panjang, tetapi ini juga berarti butuh ratusan tahun untuk sepenuhnya matang. Bahkan menetas dari telur akan memakan waktu 100 tahun, memberi atau mengambil selusin. Raizakia telah dihormati sebagai naga kuno jauh sebelum dia mengkhianati jenisnya sendiri. Dia telah kawin dengan naga lain, dan bersama-sama mereka telah bertarung bersama saudara-saudara mereka melawan Raja Iblis Penghancur dan Raja Iblis Penahanan. Namun, di tengah pertempuran, pasangan Raizakia tewas di tangan Raja Iblis Penghancur. Mengambil kesempatan itu, Raizakia menghabiskan hati tuannya sebelum berubah menjadi pengkhianat, membawa telurnya bersamanya. Jadi, saya kira bahkan pengkhianat itu memiliki cinta ayah. Aku tidak percaya dia repot-repot mengambil telur ketika dia berbalik, gumam Yujin. Apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Noir dengan ekspresi penasaran. Bahkan pengkhianat itu memiliki ayah. Ahahaha. Noir tidak bisa menahan tawanya ketika Yujin berusaha menyelesaikan kalimatnya. Hiburannya membuatnya kewalahan meskipun Yujin telah melalui kesulitan mengulangi dirinya sendiri. Noir mencengkeram perutnya dan tertawa terbahak-bahak, bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kegembiraannya. Cinta ayah. Raizakia. Saya mengerti. Yujin Leonhardt, pada akhirnya, kamu masih manusia, jadi mungkin tampak seperti itu dari sudut pandang manusia. Raizakia mencintai anak-anaknya. Kita berbicara tentang naga hitam yang gila, kan? Tidak mungkin dia bisa memiliki emosi seperti itu. Lalu apa itu? Tanya Yujin. Sudah jelas, kan? Dia membawa telur itu agar dia bisa membesarkan anaknya sebelum memakannya, jawab Noir. Sama seperti Noir tidak bisa memahami konsep cinta ayah, Yujin juga tidak bisa memahami kata-katanya. Dia menatap Noir dengan ekspresi tidak percaya. Noir tidak bisa menahan tawa ketika dia menceritakan rencana bejat Raizakia kepada Yujin. Tepatnya, katanya, dia berencana untuk membesarkan anaknya, melahirkan mereka, dan kemudian memakannya. Dan ini bukan spekulasi saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Raizakia sombong dan mencolok. Dia akan memberitahuku semua tentang rencananya ketika kami kadang-kadang bertemu di Pandemonium. Pertemuan kesetiaan di Babel dalam Pandemonium adalah tradisi lama, awalnya dipahami sebagai sarana bagi ketiga adipati untuk saling menjaga sejalan. Seiring waktu, pertemuan berkembang menjadi urusan yang lebih santai dan sosial, selama berabad-abad. Bukan hal yang menyenangkan untuk dibicarakan, tapi Raizakia berencana untuk memelihara tukiknya, menyuruh mereka bertelur, dan membiarkan tukik baru untuk melahirkan lebih banyak naga. Nah, begitulah rencananya untuk membesarkan keturunannya. Dia akan melahap keturunan yang kurang, dan bukannya setan, dia akan membuat naga menjadi rakyatnya. Biasanya, perkawinan saudara menghasilkan hasil yang aneh, tapi aku bertanya-tanya apakah itu sama untuk naga. Aku ingin tahu tentang itu, tapi sejak Raizakia menghilang, aku tidak punya cara untuk memastikannya. Gila. Yujin tidak pernah membayangkan bahwa naga hitam akan begitu bejat. Tidak, di tempat pertama, apakah melakukan hal seperti yang dia rencanakan bahkan mungkin. Rencananya bukan yang mustahil. Meskipun Raizakia gila, dia tidak kekurangan kemampuan. Pada saat-saat menjelang hilangnya Raizakia secara tiba-tiba, tukiknya baru saja muncul dari telurnya. Raizakia tidak membuang waktu untuk mengambil sepotong hati naganya sendiri dan menanamkannya ke dahi bayi yang baru lahir. Dengan tindakan ini, ia memastikan kontrol mutlak atas tukik, yang tujuan utamanya adalah untuk bertelur tanpa batas. Itu tidak mungkin niat Raizakia, tetapi Duchess Naga mampu menguasai kastil iblis naga berkat hati naga yang dia berikan padanya ketika dia menetas, kata Noir. Beberapa subjek Raizakia terikat pada naga hitam dengan kontrak dan, pada gilirannya, juga pada tukik yang memiliki sebagian dari hati naganya. Tidak akan ada gunanya jika Raizakia mati. Jadi, Yujin sayangku, apakah kamu akan terus bermain bodoh? Saya tahu Anda mendengar cerita tentang Raizakia dari Siena Merdain. Saya tidak berpikir dia sudah mati, mengingat kontrak dan mantra drakonik dari Dragon Demon Castle masih utuh, kata Noir. Sudah kubilang, aku tidak tahu, ulang Yujin. Kamu terus mengatakan kebohongan terang-terangan, bukan? Saya kira Anda tidak punya niat untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, izinkan saya menanyakan sesuatu yang lain. Yujin sayangku, mengapa kamu mencoba menyusup ke kastil iblis naga? Tanya Noir. Aku ingin hati naga, kata Yujin. Itu adalah alasan, tapi itu meyakinkan. Seperti yang diharapkan. Apakah Anda sama dengan yang lain? Hati naga, ini benar-benar harta langka. Jika saya tahu bahwa itu dunia akan berubah seperti ini, saya akan membunuh beberapa naga dan mengambil hati mereka 300 tahun yang lalu, kata Noir dengan penyesalan yang tulus sambil menjilat bibirnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Yujin dengan senyum yang dalam. Jadi, aku benar tentang apa yang kamu katakan. Kamu datang karena kamu tahu Raizakia tidak ada di kastil iblis naga. Kamu tidak yakin tentang keberadaan Dragon Duchess, tetapi kamu telah berspekulasi tentang tukik. Berpikirlah sesukamu, kata Yujin. Hehehe, sungguh menggemaskan bagaimana kamu sangat berpura-pura. Yujin sayangku,
Aku juga bisa menebak mengapa kamu rakus akan hati naga. Itu karena Anda cemas, bukan? Anda ingin membangun kekuatan Anda secepat mungkin. Maka itu membuat saya tidak punya pilihan selain bekerja sama, kata Noir. Saya tidak mengerti itu. Noir Giabella, mengapa Anda bekerja sama dengan saya? Aku musuhmu, kata Eugene. Dia perlu tahu pasti, itulah sebabnya dia bertanya, tetapi kata-katanya membuat Noir memeluk dadanya dengan erangan erotis. Musuh. Anda mengatakan, musuh. Ah, aku menyukainya. Mengapa saya bekerja sama dengan Anda? Karena aku ingin kamu menjadi kuat seperti Vermouth dan merajalela seperti Hamel, jelas Noir. Omong kosong apa ini? Eugene merasa terkejut, tetapi dia mati-matian menjaga wajah tetap lurus. Itu saja, tanyanya. Kurasa kamu tidak menyukai jawabanku. Lalu aku akan memberimu alasan lain. Saya tidak suka Raizakia, dan saya tidak suka kastil iblis naga. Saya selalu ingin membunuhnya sendiri, tetapi saya tidak pernah dalam posisi untuk melakukan itu. Mengapa? Karena Duke Gavit, Blade of Incarceration yang luar biasa, selalu waspada terhadap saya yang memerintah sendirian. Bahkan, Noir tidak pernah menyukai nama Tiga Adipati. Daripada memiliki Raizakia, yang bahkan tidak ada di sini, dia dengan tulus percaya akan lebih baik bagi orang lain, seperti Edmund atau iblis baru lainnya, untuk naik ke gelar. Dengan kata lain, apa yang diinginkan Noir adalah istirahat dalam status quo, dan ini memicu keinginannya untuk membantu Eugene. Eugene Leonhardt, sang pahlawan, akan menyebabkan kastil iblis naga tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi bersemangat tentang perubahan lebih lanjut apa yang akan dibawanya. Pertama, Anda perlu mencari tahu bagaimana keadaan di Karablum. Apakah Anda tahu situasi saat ini? Tanya Noir. Saya mendengar bahwa itu penguasa Ruol, yang terletak di sebelahnya, sedang berkelahi, jawab Eugene. Dia telah memahami situasi dari berita yang dia kumpulkan setelah tiba. Itu adalah provokasi sederhana sampai sekarang, tetapi kaum karat tampaknya menginginkan sesuatu yang lebih. Dia sedang mempersiapkan perang nyata, jelas Noir. Saya pikir dia tidak menyadari situasi Raizakia, kata Eugene. Yah, mereka terletak berdekatan satu sama lain. Dia pasti mendapat petunjuk tentang hal itu setelah 200 tahun diam, tapi itu bukan satu-satunya alasannya, lanjut Noir. Distrik penambangan Karablum berada di bawah yurisdiksi Kastil Iblis Naga, dan para kurcaci di sana terlihat di pasar gelap. Kaum karat secara terang-terangan mempersiapkan perang teritorial, tetapi Kastil Iblis Naga tidak menunjukkan tanggapan sama sekali. Sebaliknya, penduduk Karablum berharap Pangeran Karat menjadi tuan baru mereka. Betapa buruknya opini publik saat ini. Penguasa Kastil Iblis Naga tidak muncul di depan umum selama 200 tahun. Dia adalah seorang penguasa yang mengabaikan wilayahnya dan penduduknya. Satu-satunya alasan mereka tidak bisa menyalahkannya secara terbuka adalah karena mereka takut padanya karena dia adalah seekor naga. Semakin takut dan cemas orang-orang, semakin putus asa mereka untuk menemukan ketenangan pikiran, kata Noir sambil tersenyum. Jelas, ada banyak Night Demons di Karablum. Pertama, aku akan membiarkanmu masuk ke Karablum menggunakan anak-anakku. Itu akan sangat mudah. Lalu, tempat yang ingin saya tuju adalah Dragon Demon Castle, balas Eugene. Yah, itu juga tidak akan terlalu sulit. Cara termudah bagiku adalah menggunakan Demoneye of Fantasy, tapi saya tidak punya niat untuk terlibat. Saya tidak ingin dipaksa untuk bertanggung jawab nanti, kata Noir. Apakah kamu tidak sudah terlibat? Tanya Eugene. Ini berbeda. Saya hanya membantu melalui anak-anak saya. Dengan begitu, jika itu menjadi masalah, saya bisa menyelesaikan masalah dengan memberi mereka kepala anak-anak saya, jawab Noir tanpa ragu-ragu. Meskipun dia menyebut mereka sebagai anak-anaknya, dia tampaknya tidak memiliki perasaan terhadap mereka. Hanya bangsawan terpilih yang tinggal di kastil iblis naga, dan karena ide bodoh Raizakia, aku tidak pernah memasukkan iblis malam ke dalam kastil. Namun, baik rakyat jelata maupun bangsawan ingin memiliki mimpi yang menyenangkan, bukan? Di antara anak-anakku yang rajin di Karablum, ada iblis malam berpangkat tinggi yang berurusan dengan para bangsawan kastil iblis naga. Aku seharusnya bisa masuk ke dalam menggunakannya sebagai koneksi. Tidak mungkin semudah itu. Bagaimanapun juga, aku manusia, Eugene mengungkapkan keraguannya. Itu tidak akan terjadi, tapi itu hanya jika Raizakia masih ada. Eugene sayangku, tidak perlu berpikir terlalu keras tentang ini. Dalam 200 tahun ketidakhadirannya, wilayah Raizakia telah membusuk. Ah, tentu saja, tidak mungkin bagimu untuk menyusup ke kastil sendiri, kata Noir, memastikan untuk menekankan pentingnya bantuannya. Selain itu, meskipun itu aku, ada satu hal yang tidak bisa aku lakukan. Christina Rogeris, kamu tidak akan bisa memasuki Karablum. Kamu harus tahu kenapa, kan? Aku tahu dari awal, jawab Christina sambil mempertahankan ekspresi tenang. Dengan kekuatan sucinya, dia akan menonjol seperti ibu jari yang sakit di antara iblis. Aku senang kamu cepat mengerti. Sekarang, haruskah kita mulai dengan nama panggung? Kata Noir dengan senyum cemerlang. Baik Eugene, Christina, maupun Anise tidak mengerti apa yang dibicarakan Noir. Dengan tatapan bertanya mereka, Noir juga tampak bingung. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku baru saja memberitahumu, kan?
Yujin sayangku, kamu akan menyusup ke Karablum dengan Night Demons di bawah pemerintahanku, kata Noir. Benar. Jadi, itu berarti kamu harus berpura-pura menjadi Night Demon juga, kan? Kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Anda terlalu besar untuk menjadi sucubus, jadi itu akan menjadi. Tidak, mungkin itu tidak terlalu penting karena mereka iblis. Beberapa menyukai yang berotot, dan kamu memiliki wajah yang cantik dibandingkan dengan tubuhmu, jadi jika kita merias wajah dan mendapatkan wig. Jangan, persetan denganku. Ah, kalau begitu haruskah kita pergi dengan incubus? Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Kata-kata Noir sebelumnya, kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan, menunjukkan tidak ada alasan bagi Yujin untuk berpura-pura menjadi Night Demon. Dengan kata lain, penyamaran itu hanya kegiatan yang menyenangkan bagi orang gila itu. Kamu tidak bisa menggunakan nama Yujin, jadi kita akan membutuhkan sesuatu yang lain. Nama panggung. Apa yang akan baik? Bagaimana dengan Terius? Ini adalah favorit untuk Incubi. Keluar, ludahi Yujin dengan jijik.